Petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Kamis 5 Agustus 2021, hari biasa pekan ke-18. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa penuh kasih, hari ini tanggal 5 Agustus sebenarnya gereja mendedikasikan doa untuk Basilika Santa Maria Maggiore di Vatikan di Roma, karena mempunyai sejarah tersendiri bahwa Maria ingin satu gereja, tapi Uskup Liberius tidak percaya. Maka dia datang lagi dengan salju, musim salju yang tidak biasa terjadi di Roma. Dan dia membentuk sebuah gambar gereja dalam bentuk salju. Dan di sanalah Paus baru percaya dan mendirikan gereja sampai hari ini. Dan banyak doa-doa di Santa Maria Maggiore didengarkan. Maka berkat-Mu ya Tuhan kami perlukan setiap hari agar iman kami tumbuh dan berkembang. Dan melihat kehadiran-Mu dan setiap langkah-langkah kehidupan yang positif, sebagaimana diungkapkan dalam Injil pada hari ini tentang siapakah Engkau Yesus. Semoga kami boleh mendapatkan berkat-berkat-Mu dan melihat Engkau Yesus sebagai Putra Allah, Sang Juru Selamat kami, demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang salah. Lompat saya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut takkan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitahukan kepada siapapun bahwa Dia adalah Mesias. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sama sekali takkan menimpa engkau. Tetapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Wah, Injil ini membuat para murid kaget. Yesusnya kok tidak biasa.
Yesus ingin menekankan bahwa pikiran manusia, pikiran kita kadang berbeda dengan pikiran Allah. Lalu apa tanda-tandanya? Tanda-tanda mana yang menjadikan itu pikiran manusia dan bukan pikiran Allah? Satu, kalau kita dipilih menjadi seseorang untuk memimpin, tanpa kita sadari muncul kesombongan. Kedua, ketika kita melayani, sering kita berpikir tentang KKN. Untuk kita, untuk kelompok kita. Ketiga, KKN tadi apa? Mencari dan mencuri kesempatan untuk korupsi, memperbesar budget, juga korupsi waktu. Harusnya ada di kantor, di pabrik, kita tidak di sana, tetapi kita di tempat yang lain, bahkan kita berfoya-foya pada jam kerja, atau duduk-duduk ngobrol omong kosong, atau bilang rapat tetapi ya mencari kesenangan pribadi. Yang keempat, nepotis. Ada proyek, bukannya sistem tender tapi sistem tunjuk. Seperti itu. Itu ciri-ciri yang bisa kita lihat. Semuanya demi aku, demi aku, demi aku, bukan demi mereka, dan membahasakannya bukan kita. Ya, itulah secara manusia. Lalu apa sih yang sebenarnya yang disampaikan oleh Yesus pada hari ini? Setelah Yesus mengagumi apa yang dikatakan oleh Petrus tentang dirinya. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Pertama Yesus bangga. Tetapi setelah memuji Petrus lalu mulai kepalanya naik. Berekor sudah. Ekornya naik. Tanduknya berdiri. Sok jago dia. Dia tidak memikirkan apa yang dikatakan Yesus. Karena memang secara logika apa yang dilakukan oleh Yesus itu positif. Harusnya orang bersyukur dan berterima kasih. Tetapi kenyataannya apa? Tidak semua orang suka sama Yesus. Karena itu Yesus dibully. Yesus diwanti-wanti. Yesus akan menerima risiko dalam kebaikan-kebaikan itu. Karena apa? Orang-orang yang berkuasa menggunakan kekuasaannya secara negatif. Jadi secara internal dan eksternal, hambatan sebagai orang yang mau bekerja baik itu ada. Maka kita belajar dari bacaan Injil pada hari ini. Hati-hati dengan diri kita. Seperti Petrus. Apa tugas Petrus ketika dia mengatakan engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup? Lalu dikatakan engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku dan Allah maut tidak akan menguasainya. Maka engkau akan diberikan kunci kerajaan surga. Lalu apa yang kau ikat di dunia akan diikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Jadi boleh katakan Yesus memberi kepada Petrus kekuasaan untuk melayani sakramen-sakramen dalam gereja yang kemudian dipilih menjadi ada 7 sakramen dalam gereja Katolik. Permandian, sakramen taubat. Nah, di sanalah dalam sakramen taubat pastor mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa ketika kita masuk kamar pengakuan, segala hal-hal yang buruk tidak lagi diperhitungkan oleh Yesus. Karena apa? Yesus ingin kita diperbaharui. Supaya kita mulai lagi dari kehidupan baptis kita. Disucikan, dikuduskan. Ini kekuasaan yang diberikan oleh Yesus kepada Petrus sebagai kunci. Tapi kemudian setelah itu apa? Petrus kembali seperti manusia biasa.
yang berdarah, berdaging, dan bertulang, yang punya emosi, bisa iri hati, marah, dan dengki juga. Maka lalu dia mulai mengatakan kepada Yesus, "Gak mungkinlah." Maka Yesus tegur dengan keras. Ya, kadang-kadang kita sok tahu, ya, seolah-olah kita yang paling hebat, dan kita tidak berelasi dengan Yesus secara pribadi. Teguran Yesus itu juga merupakan teguran kita. Karena Yesus berkata apa? "Engkau adalah batu sandungan bagiku." Nyako iblis. Kalau kita menjual diri secara rohani untuk kepentingan diri kita, karena status kita, ada sebab dan ada akibat. Buah-buah yang kita pelihara bukan menjadi buah yang bagus dan berguna, tapi buah itu akan menjadi busuk dan nama akan hancur. Karena itu kita diajak untuk merefleksikan diri. Di mana itu? Mencari waktu, duduk, berdoa, menyerahkan Yesus kepada Yesus semua persoalan kita, dan membiarkan Yesus hadir dalam kekosongan itu, sehingga kita diisi kembali oleh kehadirannya dalam sukacita dan damai sejahtera. Mari kita berdoa untuk para pemimpin gereja kita yang sudah diberi tugas dan anugerah agar tidak lepas, ya, tidak lalai melepaskan tanggung jawab dan beralih kepada nafsu-nafsu dunia. Sebagaimana permenungan Yesus di padang gurun, ada 3 tahta, harta, dan wanita. Itu merupakan tantangan gereja dan juga para tokoh-tokoh yang dipilih untuk memimpin dan melayani gereja. Maka baiklah kita bekerja dengan hati dan hati-hati. Peganglah hati Yesus juga dengan hati-hati, agar relasi kita dengan Yesus betul, tulus, polos, dan melahirkan damai sejahtera. Selamat pagi, Tuhan memberkati.